Halo semua, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di video ulasan saham, sekaligus di market review dan rekomendasi saham kita. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Happy? Ada happy hari ini? Happy profit? Ya, saya mau share sedikit ya. Ini lucu dan saya baru aware tadi. Jadi kita ketahui bahwa saya sering sekali buat buat video market review, ulasan saham kayak begini dan kita sering sharing ya. Dan hari ini lucu banget karena kemarin saya sharing mengenai switching ya, switching racik bagaimana kita switch Porto dan sebagainya. Dan sudah beberapa waktu kemarin ini saya nggak lakukan itu. Dan tahu nggak, tadi pagi saya lakukan itu. Dan seperti kayak deja vu, apa yang saya ngomongin semalam, terus saya lakukan pagi-paginya. Dan itu terjadi ketika terjadi apa kayak ABA tadi naik luar biasa dan saya lihat wah ini return reward-nya udah nggak imbang. Terus agro, terus BGTG ya BGTG juga dan saya pelan-pelan mulai switching dan lucunya adalah ketika ABA ada yang nanya di grup, Abah kapan jualan gitu. Saya bilang tunggu Abah kena UMA. Ini lucu banget. Tunggu Abah kena UMA. Siang-siang Pak Peter kasih tahu saya, Abah kena UMA Pak. Saya kaget. Jujur saya kaget waktu dikasih tahu gitu. Karena apa? Saya nggak duga untuk segera taking profit. Dan ya, profit 100% loh. Saya di Abah 100%. Bapak Ibu kan juga tahu kan. Dan karena dia swing, akhirnya saya taking profit di level 90% aja. Ya, it's okay lah. 91% lah saya taking profit. Turun 9%. Memang seharusnya, memang begitu memang. Saya biasanya kena trailing stop itu level antara 5-10%. Dan itu sebenarnya udah level trailing stop saya. Dan memang saya sudah consider untuk mau jualan ABA. Tapi saya pikir-pikir lagi kan, saya tadi udah ngomong tunggu Abah kena UMA gitu kan. Saya sudah ngomong gitu, masa saya tahu-tahu taking profit gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba ada yang kasih tahu kalau ternyata Abah kena UMA dan bam, saya bilang wow, saya langsung tekan enter jebret saya jual buru-buru. Dan ya kacau banget sih. Beberapa kali kayak sebenarnya saya ngomong itu kayak kejadian gitu, ngomong kejadian teman ada yang ngomong begitu juga. Pak Erwin ini makannya udah menyan nih kayaknya ini bukan makan nasi lagi. Dan ingat ya Bapak Ibu, saya berapa waktu yang lalu saya pernah ngomong mengenai trailing stop. Saya ajarin cara trailing stop, bla 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 di market review juga di ulasan saham juga begini. Dan besoknya saya kena trailing stop. Hampir semuanya kena trailing stop sampai bersih porto saya. Jadi gimana ya? Jadi ya jadi lucu banget. Hari ini lucu banget. Jadi tahu-tahu ya saya lakukan switching. Pertama-pertama dari BGTG dulu. BGTG tiba-tiba naik bam, 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 terus dia turun. Dia kita ketahui kan dia main naik turun di 270-an kan. Ya udahlah saya mulai pelan-pelan saya pindahin. Waktu itu ada Breeze ya. Waktu itu Breeze mulai naik juga, saya pindahin, saya switching ke Breeze. Dan Breeze langsung naik bam, bam, bam. Nah, waktu Breeze naik saya sempat jualan sedikit gitu ya, jualan sedikit. Dan kenapa saya jualan sedikit? Karena saya lihat agronya kok nggak ngikut nih. Agronya cuma tertinggi 2740 2740-an ya kalau nggak salah ya. Waktu itu dia masih swing di sekitar situ, dia malah turun ke 2680, 2690, 2700. Saya lihat kok brisnya kinclong, kok agronya kok malah turun ya. Saya pikir saya jualan sedikit lah di atas, saya buyback di bawah. Dan untung saya lakukan itu karena begitu saya jual, di bawah dia swing lagi, saya beli lagi di bris di bawah. Ketika saya beli di bris di bawah dia tambah turun lagi. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena memang saya setiap kali entry saya masuknya bertahap kan. Jadi ketika naik turun saya adjusting situ saya ngeracik, saya menyusun bagaimana caranya saya averaging di bris, saya averaging di BABP juga. BABP kan juga kita masih hold. Jadi ya kita main di situ, kita switching, saya pindahin dari beberapa emiten saya yang saya rasa udah cukup oke, profitnya udah jumbo, udah jualan dah, let it go. Dan ya oke lah gitu ya. Dan nggak lama kemudian IHSG seperti Bapak Ibu ketahui, IHSG
mulai beraksi, bam, 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 turun. Dan ini juga sesuai trading plan kita kan. Kemarin kita juga udah bilang, IHSG ini potensial koreksi. Dan tadi turun cukup dalam, bahkan sampai hampir kena gapnya. Saya udah bilang, saya pengennya nutup gap segera. Jadi kalau tadi nutup gap itu saya sudah happy banget. Segera nutup gap. Nggak nutup gap, dia rebound lagi. Aduh, cukup cukup nyebelin juga ya, cukup nyebelin. Pengennya sih segera dia turun, nutup gap, terus dia rebound, dan besok lanjut. Karena feeling saya, kita langsung aja kali, kita langsung ke lihat nih. Nah, oke. Nah, jadi kalau feeling saya kemungkinan besar ini kan sudah 3 hari merah berturut-turut. Biasanya loh, habis ini biasanya ada rebound ya. Ada sukacita lah, kembali happy-happy lagi. Dan kan besok sudah hari Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya Rabu, Kamis tuh biasanya hijau, atau kalau enggak Rabunya ini penentuan biasanya. Entah Rabu bisa merah apa bisa hijau. Biasanya yang Kamis cenderung lebih ke hijau. Atau kalau enggak nanti hari Jumatnya bisa merah lagi. Atau ya biasanya sih pola-polanya biasanya begitu-begitu sih biasanya. Jadi kalau saya pikir besok kemungkinan besar bisa hijau. Jadi kalau besok hijau, nanti nutup gapnya belakangan. Nah, kalau besok hijau, dia paling masih bisa berpeluang untuk di areal ini, ya. Setidaknya besok bisa tutup di atas 6.113. Kalau dia bisa tutup di atas 6.113 ya oke. Nanti kemudian dia swing lagi, beberapa hari dia naik, terus dia swing lagi ke bawah lagi gitu. Dan kalau saya lihat trennya kemungkinan besar pasti akan bagus ya. Tapi saya berharap dia nutup gap dulu. Kenapa saya bilang tren akan bagus? Karena beberapa waktu ini kita ketahui bahwa kondisi COVID-19 sudah melandai. Dan harapan kita ini tetap ada di level yang tetap landai ya. Jadi eh, kita kalau kondisinya landai, kita harapkan ekonomi juga akan rebound dan akan bagus gitu ya. Karena di awal bulan kita ketahui akan ada IPO Bukalapak ya di Agustus. 8 Agustus apa kapan ya? Saya kemarin dapat broadcast-annya, coba saya lupa ingat-ingat, tapi akan ada di Agustus dan awal Agustus lah. Dan kemungkinan besar kalau memang itu akan jadi sesuatu yang bagus ya, Bukalapak tuh market cap-nya 22. Dia IPO-nya 22 triliun, itu jumbo ya, cukup jumbo, besar itu. Kalau memang sampai bagus dia hijau, wah itu akan keren, itu akan keren. Jadi saya kayak berharap di akhir minggu ini dan dia bersihin dulu, clear dulu. Jadi kita pestanya besok, minggu depan. Ya, kita pesta minggu depan. Jadi ingat-ingat ya video saya hari ini. Kita berharap dia minggu depan di bulan Agustus IHSG bisa bisa comeback ya. Dan tentu saja kita berharap juga COVID-19 posisinya melandai dan kita bisa ekonomi bisa segera pulih, PPKM bisa segera dibebasin lagi ya. Di beberapa negara sudah mau dibebasin, udah nggak mau. Di Malaysia contohnya lockdown hanya sampai akhir Juli ini, awal Agustus dia sudah balik ke aktivitas normal. Singapura juga sepertinya bakal lakukan hal yang sama. Jadi ya Indonesia kalau kondisi COVID kayak begini, saya cukup optimis bahwa di awal bulan Agustus kita juga akan comeback sih. Kan PPKM darurat yang ini sampai tanggal 2 kan. Jadi harapan kita Agustus sudah buka ya. Dan hari ini transaksinya wow banget. Hari ini transaksi wow banget, 11,165 triliun. Keren. Rata-rata transaksi 20 harinya cuma 9,9. Hari ini 11 triliun. Keren banget lah. Walau begitu asing cuma net buy cuma 23,4 aja. Jadi sebenarnya masih diwarnai oleh aksi jual sebenarnya. Kemarin aksi jual juga minus 200 miliar, cuma nggak terlalu signifikan sih, saya bilang sih. Ya lebih adjusting aja, cuma orang tektokan aja kalau saya bilang ya, cuma tektokan aja, nggak terlalu signifikan sih. Mereka memang tetap saya bilang momentumnya tunggu di bulan depan. Ya, itu secara composite ya. Terus kemudian sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Masih di sini-sini aja, belum bergerak kemana-mana ya. Sempat tadi bagus, tapi karena IHSG juga koreksi kan, ini saya rasa juga jadi pemberatnya juga, jadi juga ikut koreksi. Terus habis ya di X Basics ada consumer cyclicals. Oh, rupanya dia kepentok ini
Jadi ada di sini ada resisten, dia belum mampu breakout ini all time high-nya dia. Jadi dia koreksi lagi nih, dia turun lagi. Nah, kalau lihat kecenderungannya dia akan koreksi sampai di sini, dia berarti masih di range sideways. Setidaknya mungkin dia bisa bisa ini nanti pelan-pelan naik, nanti ketemunya di sini level sini lah. Nanti di level 775-an ya. Terus kemudian energi, ya energi masih masih cenderung koreksi ya. Walaupun sideways, cenderung sideways, so koreksi tapi sideways. Kalau kita lihat harga komoditinya nanti, khususnya yang terkorelasi dengan energi ya, batu bara dan minyak. Kalau dia koreksi, komoditinya kecenderungan ini juga akan koreksi. Walaupun umpamanya dia terbang pun, harga komoditi terbang, harga ini juga belum tentu ikut-ikutan terbang ya. Ini masih masih belum oke rasanya. Saya lihat dia masih berjuang nih, masih di sideways, cenderung koreksi lain. Sektor finance juga masih gitu-gitu aja ya, belum signifikan, belum oke. Terus healthcare udah mulai tertahan ya, tertahan support selendang ya, udah mulai tertahan. Terus industri juga udah balik lagi ke support. Saya lihat ini momen untuk kalau dia nggak turun lagi, kalau besok dia bisa mantul, silakan itu momentum serok untuk beli. Dan infrastruktur, wow ini keren. Kalau lihat kayak gini, ini kita ingat Telkom ya, Telkom juga bagus tuh tadi, penutupannya bagus. Dan kemudian non-cyclicals, consumer non-cyclicals, wow, turun lagi. Jangan-jangan supportnya kita ubah deh, supportnya jadi di sini deh. Nah, ini saya curiga ini bisa jadi supportnya nanti. Dan ini resistennya kita naikin dulu deh. Turunin dulu, sorry. Ah, di sini. Jadi saya rasa ini nanti naik turunnya masih di sini dulu ya. Cenderung masih di zona downtrend kalau saya lihat. Consumer non-cyclicals ini. Terus properti sempat naik dan tertahan, Skyline nggak bisa naik ya, berarti dalam jangka pendek, jangka menengah dia masih akan terjun bebas lagi, dia akan potensi turun lagi. Harapan kita, pertaruhan kita sih sebenarnya kalau dia ada di support, jadi nanti dengan berakhirnya PPKM, saya lihat ini bisa jadi momentum yang baik buat sektor ini. Jadi buy on weakness ya, kita coba untuk buy on weakness di sektor ini. Jadi di minggu inilah dan minggu depan, di bulan depan, di Agustus kita berharap ini juga rebound, jadi bagus, jadi naik. Terus Tekno masih sideways ya, masih di situ-situ aja, belum beranjak. Dan terakhir transportasi logistik, waduh hebat banget. Ini dia nih langsung dia setek hampir kena dan potensi untuk koreksi lagi. Kalau dia koreksi lagi, kalau besok dia bisa lanjut lagi sih masih oke. Tapi ingat, ini masih ada resisten di sini ya. Jadi pada dasarnya sektor transportasi dan logistik ini masih belum terlalu oke. Ya, itu market review kita ya. Oke, Bapak Ibu, itu dulu video yang kita buat malam ini untuk bisa jadi bekal buat Bapak Ibu trading besok pagi. Besar harapan saya kita semua dalam kondisi sehat selalu ya, terhindar dari COVID-19 dan yang pasti kita aktivitas di rumah, stay at home ini kita tetap bisa dapat profit dari bursa, dari market. Terima kasih semua sudah menyaksikan video ini. Jika Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan bagi yang mau bergabung bersama Winner Stocks, baru mau bergabung, jangan ragu, sekarang momentumnya tepat. Kita kemarin beberapa waktu ini rekomendasi hasilnya luar biasa. Saya tanggal 19, tanggal 20 itu rekomendasi MTDL dan hari ini finish strong, MTDL profitnya juga 30-an%. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang waktu yang tepat bagi Bapak Ibu menginvestasikan waktu dan uang Anda untuk belajar. Waktu yang tepat nih karena WFH. Jadi momentumnya juga setelah ini juga akan market kembali, harapan kita di menjelang akhir tahun ISG akan rally ya. Jadi sekarang waktunya nih untuk join. Oke. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Happy profit, stay safe and stay healthy.
and God bless.